penuh mujizat, dan selalu menjadi berkah. Amin. You're right. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita masih dalam pembahasan kita tentang an extraordinary prayer, atau doa yang luar biasa. Masuk dalam bagian 33 doa yang luar biasa. Dan hari ini kita sedang membahas tentang doa Ezra. Ezra adalah seorang imam, nama seorang laki-laki. Sebab saya ketemu banyak orang namanya Ezra tapi perempuan. Kebetulan itu nama Yahudi, jadi nggak terlalu apa-apa. Tapi kalau nama Indonesia itu sama seperti Yanto tapi perempuan. Ya, kalau nama saudara sudah kebetulan Ezra, tambahin saja belakangnya Ezrawati, baru lebih cocok, saudara-saudara. Ya. Nah, Ezra ini adalah seorang imam yang kemudian bersama dengan Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Ezra adalah seorang penasehat raja, tetapi ada satu yang luar biasa dalam pernyataannya, sebab aku malu. Berarti Ezra punya tekad dalam hidupnya tidak boleh mempermalukan Tuhan. Sama-sama bilang, saya tidak boleh mempermalukan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, jangan bikin malu nama Tuhan. Mahatma Gandhi pernah bilang begini, guru yang terbaik di muka bumi ini adalah Yesus Kristus. Bahkan kalau orang mau menyebut dia sebagai Tuhan, saya pun setuju mengakui Yesus adalah Tuhan. Kemudian Mahatma Gandhi bilang apa? Mahatma Gandhi bilang, tapi kalau saya diminta untuk menjadi Kristen, saya tidak akan pernah menjadi Kristen seumur hidup saya. Karena saya melihat cara hidup orang Kristen. Pada zaman itu India di bawah penjajahan Inggris. Dan Mahatma Gandhi melihat langsung bagaimana tentara Inggris yang notabene adalah orang Kristen kemudian memperkosa orang-orang India, wanita-wanita India. Sehingga dia bilang, kalau bicara tentang pengajaran, Yesus adalah guru yang terbaik. Kalau orang mau menyebut dia Tuhan, saya setuju untuk mengakui dia Tuhan. Tetapi kalau kamu mau minta saya jadi Kristen, seumur hidup saya tidak akan pernah menjadi Kristen. Karena saya lihat cara hidup orang Kristen yang justru mempermalukan Tuhannya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai kita dalam posisi yang sama. Ada orang-orang yang tidak pernah kenal Kristus, tapi sangat membenci Kristus. Kenapa? Lihat cara hidup orang Kristen. Utang gak bayar, berzina, suami kasar sama istri. Kalau udah marah sama istri, tolol, bego, gak ada otak lu, perempuan sialan. Sampai Haji Usman di sebelah rumah saya langsung berkata, la ilaha illallah, Masya Allah, subhanallah, orang Kristen aneh. Ya, itu yang saya bilang, kita bikin malu nama Yesus. Kita di gereja bisa luar biasa, tapi marah sama anak kita. Waduh, tuyul aja sampai bilang, bapak gua Jin Toma gak pernah marah sama gua kayak orang-orang Kristen. Ngerti maksud saya? Iya kan? Kadang kala orang Kristen kalau pacaran, ya ilaha illallah, raba sana, raba sini. Aduh, orang Papua bilang, kakak kau pikir kau tukang urut ke apa? Iya kan? Sama-sama bilang, saya tidak boleh mempermalukan nama Yesus. Amin. Ini yang kita mau belajar. Ezra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahava atau Ahava. Ahava itu dalam bahasa Ibrani artinya cinta. Di tepi sungai Ahava, ya kan, kalau saudara lagi hamil dan punya rencana untuk kasih nama anak saudara wanita Ezra, mendingan ganti jadi Ahava. Bagus, cinta. Di tepi sungai Ahava, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan apa? Segala harta benda kami. Karena jalan dari Babel untuk membangun tembok Yerusalem, ini adalah jalan yang sangat berbahaya. Orang gak mau tembok Yerusalem dibangun kembali. Jadi orang akan menghambat, orang akan cari persoalan. Karena itu dia bilang, aku mengumumkan puasa. Kenapa?
Bukankah dia adalah penasehat raja? Bukankah dia seorang yang dekat dengan raja? Kenapa dia nggak memanfaatkan pertemanannya dengan raja untuk mencapai sebuah keberhasilan? Ayat 22. Karena apa? Aku malu. Tanya sama sebelah saudara, masih punya rasa malu? Ya kan? Karena aku malu. Minta tentara dan orang-orang berkuda kepada untuk mengawal kami dalam musuh di jalan. Pertanyaan saya, apakah berarti orang Kristen gak boleh minta tolong sama orang? Lalu kalau orang Kristen minta tolong sama orang, kita bilang, wah gak tahu malu. Lu bukan soal itu. Iya kan? Ada banyak orang Kristen, persoalannya bukan soal minta tolong, tetapi dia punya persoalan. Kami telah berkata kepada raja, ya kan? Kami sudah bersaksi kepada raja yang belum mengenal Tuhan. Kami sudah kasih tahu kepada raja yang belum percaya ini, bahwa tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka, tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Artinya kami sudah bersaksi bahwa Allah kami hebat. Masakan kami masih harus meminta pertolongan manusia? Ayat 23 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah, haleluya, mengabulkan permohonan kami. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya pelajari, orang Batak sama Manado lihat ini gemes kali. Rasanya kita pengen putar dia itu. Gemes. Kita orang Manado sama orang Batak kalau lihat ini barang sepotong ini pakai kacamata. Kakak, kau boleh duduk di sana 1 jam habis itu tak putar ngana ya. Nah, salah satu persoalan serius dalam dunia hari-hari ini adalah apa? Hilangnya rasa malu. Selalu saya bilang gini, Bu, minimal kita masih punya rasa malu. Kalau saya sebut diri saya istri, lalu saya ngelawan suami, saya kepala batu, minimal kita punya rasa malu. Kalau saya menyebut diri saya suami Kristen, tapi saya kasar, saya bentak, saya maki, saya enaknya, minimal saya punya rasa malu. Kalau saya sebut diri saya orang tua, lalu saya tidak didik anak saya dengan betul, minimal saya punya rasa malu. Betul? Kalau saya businessman, tapi saya nggak gaji karyawan saya dengan betul, saya memperlakukan hal-hal yang tidak adil, minimal saya punya rasa malu. Persoalannya kita masih punya nggak rasa malu? Kalau saya sebut diri saya Kristen, bangun pagi saya nggak berdoa, bangun pagi saya nggak baca Alkitab, minimal saya masih punya rasa malu. Iya kan? Lu kenapa mesti malu, pendeta? Loh, Tuhan yang tolong kita tiap hari. Kalau kita ada masalah, kita lari kepada Tuhan, tolong. Ih. Ya. Sampai Tuhan bilang kalau ada masalah kok tahu kesini, ya kan? Pak, saya mau tanya Pak, Bapak nggak kenal sama orang Pak? Nggak pernah ketemu, nggak pernah negor, nggak pernah nyapa Pak? Iya kan? Ketemu di jalan juga acuh aja gitu Pak. Tiba-tiba Bapak lagi ada kesulitan, terus datang minta tolong gitu. Pak boleh minta tolong? Malu nggak Pak? Kalau nggak malu, nggak ada muka lu. Ya kan? Kita sama Tuhan lagi nungguin kita nih, kita cuma bilang baik, udah ya kan? Ya kan? Kita doa juga nggak pernah, nyembah Tuhan juga nggak pernah, baca Alkitab juga nggak pernah. Ya kan? Minimal kita masih punya rasa malu. Kalau kita sebut diri kita anak Tuhan, tapi kita males gitu. Kita sebut diri kita anak Tuhan, tapi senangnya fitnah orang. Kita sebut diri kita anak Tuhan, tapi senangnya dusta, curang, bohong gitu. Minimal kita masih punya rasa malu. Kita sebut diri kita Kristen Pak, tapi selingkuh Pak, minimal masih punya rasa malu Pak. Bu, kita sebut diri kita Kristen, tapi baju, aduh, terbuka kiri kanan, umur udah 56, waduh, belahan dada rendah banget, sampai kucing aja lihat gini, meong. Bener Bu. Padahal kalau orang salibnya besar begitu, belahan dada rendah, dia pikir salib yang tertancap di Golgota begitu. Oi, ngaco lu.
Sorry, saya kalau ngomong apa adanya, bener. Saya sih biarin dah. Saya gembala saudara kok. Saya kalau ngomong apa adanya, biarin aja. Kalau bukan saya itu siapa lagi? Ya, kan? Saudara mau marah sama saya, biarin aja. Kutuk turun atas hidup saudara. Kalau saya marah sama saudara kan karena saya sayang. Terus saudara kalau marah sama saya tujuannya apa coba? Dosa lu. Bener. Orang sekarang pakai baju ketatnya minta ampun. Kayak buras, tahu buras? Yang diikat pakai tali ada 3 buntelannya begitu. Bener lo kayak buras, tahu buras? Minimal punya rasa malu. Orang kadang-kadang ke gereja cuma pakai 1 tali. La ilah. Lu pikir ini kolam renang? Ya. Orang kadang-kadang ke gereja pakai you can see. Kadang-kadang bukan cuma you can see, you can look. Udah bukan see lagi, udah look. Ya kan? Darah Yesus. Ya. Orang kadang-kadang kok antik-antik. Itu yang saya bilang bikin malu nama Tuhan. Orang kayak gitu langsung bilang, iya, sorry ya pendeta, saya sih bukan apa-apa. Ya memang saya orangnya begini. Loh, itu kan orang tukang cari perhatian yang kayak begitu. Iya kan? Lalu sudah bilang sama saya sih nggak cari perhatian. Orang-orang aja yang merhatiin saya. Bu, babi begini bu, babi nih bu, nih, babi nih lihat nih. Orang pada ngeliatin nggak kalau saya tenteng begini, ya kan? Iya kan? Orang juga langsung lihat, ih, diliatinnya nggak mungkin begini bu, liatin begini. Kenapa? Aneh. Lu juga diliatin orang, kenapa aneh? Celana direndahin, baju ditinggiin, terus ada tato di sini, gambar opa-opa. Bener kayak babi mau dipotong, distempel dulu. Babi kan kalau mau dipotong distempel dulu, jebret gitu. Ada stempelnya di sini tuh, ya kan? Yang ketawa lu sadar. Ya. Sorry dah, saya ngomong apa adanya nah. Saya sayang sama saudara, bener. Saya mau lihat jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, hidupnya berkualitas. Jangan bikin malu nama Tuhan. Jangan sampai orang bilang, aduh, tuh orang kalau di gereja haleluya, haleluya. Tapi kalau pakai baju, ini istrinya Lucifer aja buang muka. Ini. Ya. Minimal kita masih punya rasa. Amin. Nah, sehingga saya catat gini, sebagai murid-murid Yesus tanpa kita sadari kita bisa apa? Mempermalukan Tuhan. Iya kan? Ya tapi kan pendeta juga harus sadar dong. Tuhan kan gak lihat luar. Tuhan kan lihat dalamnya kita. Amin. Tetapi Alkitab juga bilang apa yang dari dalam terpancar keluar. Jadi kalau luarnya modelnya kayak gitu, dalamnya lebih kotor lagi, tahu nggak lo? Wudu. Gilbert ngomong kuping gue sakit nih. Semprot baygon. Iya kan? Tuhan memang nggak lihat luarnya, Tuhan lihat apa? Hati. Tapi apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Kalau keluar sudah begitu, berarti hati saudara memang hati yang nggak benar, saudara-saudara. Sederhana itu, kalau hati kita bersih kita malu dong, iya kan? Karena gini, kita berbuat baik bukan supaya masuk surga. Amin. Sama-sama bilang sama saya berbuat baik bukan supaya masuk surga. Tapi saya berbuat baik supaya orang lain bisa masuk surga melalui hidup saya. Alkitab bilang apa? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan. Nah, kapan kita masuk dalam posisi mempermalukan Tuhan? Yang pertama saya pelajari, kita bisa mempermalukan Tuhan jika kita munafik. Muka nabi, pikiran kotor. Nah itu munafik. Apa itu munafik? Perkataan dan perbuatan berbeda. Kata Esra begini, kami telah bersaksi. Kami telah berbicara, kami sudah menyampaikan bahwa Allah kami hebat, Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Lalu tiba-tiba sekarang
kami harus minta pertolongan kepada raja yang notabene bukan orang percaya. Bukankah dengan begitu kami sebetulnya orang munafik? Kami gampang saja bilang Tuhan kami hebat, Tuhan kami luar biasa, tapi sebetulnya kami tidak sungguh-sungguh mempercayainya. Itu sebabnya dia bilang, aku malu. Amin. Kita bisa mempermalukan Tuhan jika hidup kita munafik. Mulut kita hebat, tetapi perbuatan kita berbeda. Makanya selalu saya sarankan, pulang gereja itu jangan pernah ngomongin masalah. Pulang gereja jangan pernah ngomongin persoalan. Pulang gereja jangan pernah ngomongin hal-hal yang gak penting. Sudah setiap pulang gereja, ayo bahas firman Tuhan. Bilang sama istri, saudara, aduh tadi saya diberkati. Kata-kata ini aduh membangun iman saya. Istri juga sama, iya loh saya diberkati. Saya kadang-kala suka pikir, iya ya begini, wah ternyata saya selama ini munafik. Saya harus lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Dan kalau istri udah mulai, ya tapi saya gak demen, itu pengerja yang satu itu gak dandan begitu, kayak orang baru bangun tidur. Sementara yang satu lagi dandannya kayak Nyi Blorong baru pesta ya. Mah udah mah, kita gak usah ngomong yang kayak gitu. Kita ngomong aja firman yang memberkati kita. Kalau saudara setiap kali pulang gereja ngomong hal-hal yang memberkati, lama-lama driver saudara yang denger, aduh bapak sama ibu kalau pulang gereja ngomongnya enak banget ya. Setelah masuk gereja dia ngintip-ngintip, ada apa dalam gereja? Ya, anak saudara denger mama papa pulang gereja ngomongin tentang berkat Tuhan, anak-anak langsung bilang, Pak ajak dong ke gereja. Ah itu kan. Tapi kalau setiap kali saudara cuma ngomongin masalah, persoalan, sampai akhirnya anak-anak saudara bilang, untung gua gak ke gereja. Tahu Om Gilbert usir setan kali 3 nemplok di mama, kata repot. Ya, kita mempermalukan Tuhan jika kita apa? Munafik. Perkataan dan perbuatan kita berbeda. Yang kedua, kita mempermalukan Tuhan jika kita tidak mengerjakan nasar dan komitmen kita. Siapa yang setuju sama saya? Kalau kita mengerjakan nasar dan komitmen kita, kita diberkati. Amin. Kalau enggak, kita kan jadi orang yang enggak bisa pegang janji, iya kan? Kita bilang, Tuhan saya mau tinggalkan ngerokok, Tuhan saya mau tinggalkan, aduh. Petrus, orang yang tadinya nggak bisa pegang komitmen, guru mati bersama dengan kau juga aku mau. Tapi ketika seorang bertanya, kau pasti muridnya, dia bilang, aku tidak pernah kenal dia. Nah ini yang saya bilang, tidak pegang nasar dan tidak pegang komitmen. Kalau kita sudah bernasar, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Mau ada tantangan, mau ada masalah, mau ada hal-hal yang menyakitkan, Tuhan tetap nomor 1. Saya sudah berjanji, saya akan pegang janji saya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yang kedua, yang ketiga maksud saya, kita mempermalukan Tuhan jika kita tidak hidup seturut aturan firman. Siapa yang setuju sama saya kalau kita hidup menurut aturan firman, kita pasti diberkati. Amin. Nah kalau kita nggak hidup menurut aturan firman, yang ada hidup kita cuma susah, sengsara, bisnis hancur, rumah tangga gagal. Lo kesaksian apa yang kita bisa tampilkan? Orang cuma bilang, aduh, kok semenjak dia iring Tuhan begitu-begitu saja ya. Tetapi kalau orang lihat, iya ya, dia semenjak sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan Alkitab udah janji kok, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan apa melakukannya. Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia sama seperti orang yang bijaksana. Pak, Bu, adik-adik muda, kalau kita hidup menurut aturan firman Tuhan bukan berarti kita nggak ada masalah loh. Tapi di balik masalah itu selalu ada kemenangan-kemenangan besar. Berikan tepuk tangan. Dan itu yang membuat kita menjadi saksi. Orang bilang, ya ampun, ini orang Kristen kalau ngadepin masalah, orang udah panik, orang udah cari yang subur, dia masih tetap tenang aja. Ya, dia masih tetap berserah sama Tuhan. Dan selalu ada kemenangan yang luar biasa. Amin. Selanjutnya, kita mempermalukan Tuhan jika kita terus jatuh bangun dan mengikuti apa? Kedagingan kita. Saya percaya orang Kristen bisa jatuh. Saya percaya orang Kristen bisa terpeleset. Tapi tidak terus-terusan. Karena orang Kristen yang jatuh, dia belajar dari kejatuhannya. Amin. Orang Kristen yang gagal, dia belajar dari kegagalannya. Orang Kristen yang kepleset, dia belajar dari keplesetnya. Dan setelah jatuh bangkit. Jangan gitu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Oon. Ya. Kalau jatuh bangun dong.
Amin. Selalu saya bilang, cuman anak kecil yang kalau jatuh nggak mau bangun. Aman akhirnya itu anak mahasiswa kalau jatuh, cewek lewat, bangun langsung dia. Ya kan? Belaga gosok-gosok apa gitu. Lu jatuh, enggak, lagi ngelihat ini. Loh bener dong. Kalau kita udah dewasa jatuh malu. Betul nggak? Anak kecil kalau jatuh nangis. Jadi kalau sudah jatuh nggak bangun-bangun, itu saya beri nama apa? Nya, ya kan? Berarti lu masih bayi. Pak, kalau engkau jatuh cepat bangun, Pak. Adik-adik muda, kalau engkau gagal cepat bangkit. Amin. Karena kita nggak mau ikuti kedagingan kita. Roh memang penurut tapi daging lemah. Daging selalu berkata saya nggak kuat. Daging selalu berkata saya nggak sanggup. Tapi roh Tuhan bilang, bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, kita mempermalukan Tuhan jika kita tidak memberikan yang terbaik. Sorry ya, saya mau ngomong buat setiap karyawan, saya mau ngomong buat setiap saudara yang bekerja. Kalau saudara tidak memberikan yang terbaik, saudara mempermalukan Tuhan. Kalau saudara malas di kerjaan saudara, orang bilang apa, nih kok orang Kristen begini sih, males banget kerjanya. Orang Kristen, dalam hidup saya punya prinsip gini, kita mengerjakan yang terbaik bukan hanya untuk Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya mengerjakan yang terbaik bukan hanya untuk Tuhan. Saya mengerjakan yang terbaik harus dalam segala segi hidup saya. Amin. Alkitab bilang apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Bu, Pak, kalau engkau tidak mendidik anak-anakmu dengan yang terbaik, engkau mempermalukan Tuhan. Karena satu saat anak-anakmu akan mempermalukan Tuhan dan orang akan bilang, loh, katanya orang tuanya ke gereja, katanya orang tuanya takut akan Tuhan. Lalu akhirnya kita jujur, iya sih Tuhan, saya waktu itu terlalu hidup dalam kedagingan, saya cuma mikirin kepentingan saya sendiri. Suami yang tidak memberikan yang terbaik kepada istrinya, dia mempermalukan Tuhan. Istri yang tidak memberikan yang terbaik buat suaminya, dia mempermalukan Tuhan. Hari ini saya cuma mau ingatkan, hidup bukan hanya soal cinta Yesus, tapi hidup bagaimana tidak mempermalukan nama Tuhan. Kalau saya mencintai sesuatu, saya tidak akan membiarkan sesuatu yang saya cintai itu dipermalukan. Siapa di sini yang pernah mencintai seseorang lalu tidak disetujui oleh orang tuanya? Susi, lu semenjak pacaran sama si Alfred, nilai-nilai pelajaran lu tuh jadi turun. Memang gara-gara Alfred nih. Mama apaan sih? Memang guru matematikanya mah yang parah mah. Bukan gak ada hubungan sama Alfred. Karena Alfred kita cintai sampai tetes darah penghabisan kita pertahankan. Lu Susi ya, semenjak lu pacaran sama si Alfred, lu jadi berani ngelawan gue lu. Gak ada hubungannya mah sama Alfred. Mama yang kadang-kadang terlalu menyakiti hati saya. Makanya saya gak bisa tahan mah. Saya melawan, gak ada hubungan sama Alfred. Alfred selalu bilang, hormati mama kamu. Tapi aku sendiri mah yang udah gak tahan sama sikap mama itu. Yaelah. Kalau kita mencintai seseorang, yaelah, kita pertahankan. Si Alfred kan kere. Lu setiap kali makan di mana-mana, lu teruskan yang bayar, lu teruskan yang bayar. Enggak juga mah. Kemarin beli bakso, Alfred bayar. Ya aku tambahin sih, Alfred cuma kasih 1.000. Aku yang tambahin 250-nya. Ngerti gak maksud saya? Kalau ada yang ngeliatin saya gini, jangan-jangan itu yang namanya Alfred. Ini Budi. Budi umurnya udah berapa ya sekarang ya? Iya kan? Dari saya SD, ini Budi. Saya lihat anak saya punya sekolah, waktu SD, ini Budi. Saya lihat keponakan saya masih kelas 2 SD, masih Budi juga, ya ilah. Ganti kayak nama Robert kayak George kayak, masih Budi. Ini Bapak Budi, ya ilah.
Sudah jatuh Bapak Budi. Sudah opo kali dia. Ya, kenapa ngendang mama sini semut-semut angin. Jangan-jangan Budi juga udah punya cucu kali sekarang. Aduh. Memang pelajaran Indonesia nggak maju-maju deh. Ini Budi. Ya kan? Pelajaran Indonesia kan suka kacau-kacau aja. Itu baru pelajaran membaca. Pelajaran bahasa Indonesia. Saudara pernah ikutin pelajaran matematikanya nggak? Pelajaran matematika SD ngaco sama sekali. Tini membeli mangga. 1 kilo mangga seharga 15.000. Tuti mempunyai uang 37.500. Berapa kilo yang dapat dia beli dan berapa kembaliannya? Loh, urusan Tini sama pedagang mangga dong. Ngapain Tini yang belanja, kita yang mesti hitung? Aduh. Maksud saya gini kan, kan yang beli mangga Tini. Ya suruh dia yang hitung dong. Iya kan? Biar dia nggak dikibulin sama tukang mangganya. Kembaliannya berapa? Ya dia yang mau pulang. Aduh. Makanya Indonesia tuh nggak maju-maju apa? Kita suka ngurusin urusan orang. Iya kan? Saya ditanya begitu sama guru matematika saya jawab, ibu boleh tanya sendiri sama Tini. Nanti kalau saya belanja saya kasih tahu ibu artinya apa. Ya. Itu pelajaran matematika, pelajaran sejarah. Joko, coba jelaskan Imam Bonjol itu siapa? Ya Joko marah. Joko tanya, Suseno siapa bu? Siapa itu saya juga nggak tahu. Loh, saya punya teman sendiri, ibu punya teman sendiri. Ya udah kita saling kenal teman kita aja. Nggak usah teman ibu saya harus tahu, ya kan? Maksudnya kalau ibu punya teman namanya Imam Bonjol, ya biarin aja. Lahirnya kapan, matinya kapan, itu urusan ibu. Saya punya teman namanya Suseno, saya juga tahu matinya kapan, lahirnya kapan. Ayah. Hancur Mina. Nah, itu. Pokoknya dalam hidup ini yang penting kita memberikan yang terbaik. Amin. Sama-sama bilang saya harus memberikan yang terbaik. Pelajar-pelajar yang ada di sini, kenapa kita mau adakan doa kelulusan ini? Intinya sederhana, saya mau pelajar-pelajar berikan yang terbaik. Mahasiswa berikan yang terbaik. Amin. Kenapa kita mau kumpulkan komunitas expand ini? Mereka yang menikah di bawah umur 12, mereka yang menikahnya 12 tahun ke bawah, umur 12 tahun lagi. Emangnya Aceng Fikri menikah di bawah umur 12 tahun lagi? Maksud saya, mereka yang menikah 12 tahun ke bawah, kenapa saya mau kumpul? Intinya sederhana. Supaya dalam hidup ini kita bisa memberikan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya harus memberikan yang terbaik. Jadi terbaik ini bukan hanya untuk Tuhan ya. Amin. Kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, ya kan? Dalam pendidikan anak-anak kita, pastikan kita berikan yang terbaik. Kalau kita tidak berikan yang terbaik pada anak-anak kita dari mulanya, satu saat kita pasti menyesal. Selanjutnya, kita mempermalukan Tuhan jika kita khawatir. Sehingga mengandalkan manusia. Persoalan kita kadangkala, kalau kita punya alasan, maka alasan bisa membenarkan kesalahan. Loh, saya kan mengandalkan manusia karena begini pendeta. Saya kan harus begini karena begini pendeta. Alasan tidak pernah bisa membenarkan kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, alasan tidak membenarkan kesalahan. Walaupun saya punya alasan, tapi saya tetap harus berpegang pada kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, walaupun saya punya alasan, saya tetap harus berpegang pada kebenaran. Amin. Loh, Ezra punya alasan untuk mengandalkan raja. Yang pertama, saya dekat dengan raja. Yang kedua, jalan saya memang sukar. Yang ketiga, Babel memang penguasa pada saat itu. Artinya apa? Kalau saya minta tolong sama raja, sangat wajar, sangat normal. Tetapi luar biasa, dia tidak mau membiarkan kekhawatiran mengendalikan hidupnya.
dia tetap percaya tangan Tuhan yang murah akan memelihara hidup kami. Berikan tepuk tangan. Amin. Selanjutnya saya pelajari di sini, banyak orang sebetulnya malu. Kenapa sih? Kita seringkali malu untuk alasan yang gak tepat. Yang pertama, karena kita tidak dapat mengikuti standar dan kesukaan orang lain. Ada orang-orang yang rela jadi istri piaraan. Kenapa? Saya mau punya handphone Vertu. Ya kalau saya pacaran sama yang seumur saya, pendeta, mana kebeli handphone Vertu? Paling Huawei. Ya. Saya mau punya tas Hermes. Ya. Kalau saya nggak pacaran sama laki orang, nggak kebeli Hermes, paling kebeli Elizabeth. Ngerti nggak maksud saya? Iya kan? Persoalannya gitu. Kita mau ikutin standar dunia. Kita nggak pernah bisa sama dengan dunia. We are not from this world. Amin. Kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Saudara pulang kantor langsung pulang, diketawain sama teman-teman. Ih, lu laki DKI lu, dibawa ketek istri. Kita clubbing dulu dong, clubbing. Clubbing. Ya, Harlem Shake. Tarian orang ayan. Ngaco. Kita beda kok sama orang dunia. Ya saya pulang kampus pendeta suka diajak teman-teman nonton blue film gitu ya kan. Ya namanya anak muda sekarang gitu pendeta. Kita ya namanya pacaran kan mesti hangat gitu, hangat pendeta. Ya memang kadang-kadang cewek sekarang juga nggak bener sih. Cowoknya udah baik-baik nih, ceweknya malah protes. Gue bingung ya, pacaran sama lu kok gitu ya, kaku banget gitu. Lu nggak pernah peluk gue, nggak pernah pegang gue, nggak pernah apa-apa. Jangan-jangan lu homo kali ya? Homo kali ya? Sama-sama bilang saya berbeda. Kita nggak usah malu kalau kita berbeda dengan dunia. Amin. Kenapa kita berbeda? Karena asal kita beda, tujuan kita beda, cara hidup kita beda. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yang kedua, banyak orang malu kenapa gagal mencapai target. Setiap orang harus punya target. Setiap orang harus punya mimpi. Tapi kalau mimpi kita tidak tercapai, target kita tidak tercapai, nggak usah kecil hati. Jangan biarkan siapapun mengintimidasi saudara. I am your pastor. Saya gembala saudara. Saya tidak rela membiarkan saudara diintimidasi oleh siapapun. Kalau sudah gagal hari ini bukan berarti sudah gagal selama-lamanya. Kalau sudah gagal hari ini itu cuma bagian dari proses. Tetapi umat pemenang akan tetap bangkit dan rebut janji-janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada orang yang keluar dari gereja hanya karena ada masalah. Aduh pendeta, saya mundur dulu dari pelayanan ya pendeta ya. Sebab saya lagi banyak masalah. Sorry ya, pengalaman saya bilang, orang kayak begitu gak pernah bisa selesaikan masalahnya. Mau ada masalah apapun, mau gagal bagaimanapun, gak usah malu. Saya malu bukan kalau saya gagal, saya malu kalau hidup saya gak sesuai sama firman. Amin. Artinya apa? Segagal apapun kita, selama kita masih pegang kebenaran, Tuhan satu saat akan mengangkat kita dan menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Yang ketiga, banyak orang malu kenapa? Karena kita tadi ditertawakan. Karena kita dipandang rendah oleh orang lain. Orang boleh pandang saudara rendah, tapi engkau tak berharga buat Tuhan. Rendahnya kita bukan karena pandangan orang. Rendahnya kita seringkali karena kualitas hidup kita sendiri. Ketika Daud dihina oleh Goliat, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan tongkat dan batu seperti itu. Daud tetap sadar siapa Allahnya. Daud tetap sadar apa kualitasnya. Dia bilang kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, bagian terakhir. Apa sih doa yang tidak mempermalukan Tuhan? Yang pertama, doa dengan berpikiran maju. When we pray, waktu kita berdoa, jangan muter-muter di tempat gitu. Ya tapi bagaimana kalau begini? Ya tapi bagaimana kalau begini? Ya tapi bagaimana kalau begini? Doa tuh jangan muter-muter di tempat.
Doa itu harapkan perkara besar. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Doa tuh maju, maju, maju. Sama-sama bilang sama saya harus maju. Yang kedua, doa yang tidak mempermalukan Tuhan, doa yang tidak terbawa perasaan, namun tetap beriman. Kemarin, di pertemuan General Assembly di gereja kita itu pertemuan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Saya menjelaskan tentang perasaan dan iman. Karena yang saya perhatikan, banyak murid Kristus, banyak pelayan Tuhan, muter-muter hanya dengan persoalan apa? Perasaan. Ya saya tersinggung pendeta, saya kecewa, saya nggak suka. Ya, kalau kita semuanya masih muter-muter di perasaan, kapan kita mau maju? Kapan kita mau memenangkan jiwa? Hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan. Karena Alkitab bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Filipi pasal 2 bilang, hendaklah kamu menaruh perasaan dan pikiran sama yang terdapat dalam Kristus di dalam kehidupanmu. Yang setuju sama saya katakan amin. Banyak orang tertekan, bukan karena keadaan, tapi karena perasaan. Dan kalau perasaan sudah naik, logika mati. Makanya kan ada lagunya kan, cinta ini kadang-kadang gak ada logika. Nah, itu dia tuh, ya kan? Kalau udah main perasaan, ujung-ujungnya tidak ada logika, ya kan? Contoh, Ayub itu adalah orang yang paling kaya. Ayub itu orang yang paling kaya. Ayub itu orang yang paling kaya. Ayub itu orang yang paling kaya. Tapi bukan cuman paling kaya. Tuhan sendiri membicarakan kepada setan. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang yang takut akan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menjauhi kejahatan. Seperti Ayub. Tapi waktu Ayub dihantam badai, yang pertama bermain adalah perasaan. The devil love to stir up your feeling and to stir up your emotion. Setan paling seneng tuh bikin gejolak di perasaan kita dan emosi kita. Karena kalau itu sudah berhasil dia mainkan, nah itu kita dalam posisi yang lemah. Dari Ayub pasal 1 sampai Ayub pasal 41, semua isinya adalah gejolak perasaan dari Ayub. Dan selama dia main pada perasaan, dia nggak bisa menang. Masuk pasal yang ke-42, Ayub bilang begini, aku tahu engkau sanggup lakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dari Ayub 41 masuk ke Ayub yang 42, ada shifting di sini. Dari dia bermain dari feeling, tiba-tiba dia bermain sekarang dengan iman. Tadinya dia hadapi dengan perasaan, sekarang dia lompat dihadapi dengan iman. Dan mulai dia ucapkan itu, ke depannya yang ada hanya kemenangan dan berkat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan. Sebagai gembala saya nggak mau lihat sudah hanya tertekan karena sudah bermain dengan perasaan saudara. Saya tantang saudara hari ini, mari kita mulai punya iman. Mari kita mulai lihat ke depan. Mari harapkan perkara besar. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Doa yang tidak mempermalukan Tuhan. Doa yang pasrah. Doa yang tulus. Tidak dipenuhi dengan keserakahan dan keegoisan. Saudaraku, Esra gak minta macam-macam. Filipi pasal 4 bilang, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Amin. Keperluan dan kebutuhan kita dijamin oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tetapi Tuhan tidak akan menjamin semua keinginan dan ambisi-ambisi kita. Untuk keinginan kita harus kerja keras. Tapi untuk segala keperluan dan kebutuhan kita, Tuhan pelihara. Karena itu tetap fokus sama Tuhan. Jangan pernah permalukan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang beri. Kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja berdaulat atas hidupku, daulat atas hidupku.
Ku berserah penuh, serah penuh. Sekali lagi sama-sama katakan, amin. Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Katakan sama-sama, berdaulat atas hidupku. Lat atas hidupku, ku berserah penuh. Betul kita mencintai Yesus. Betul kita siap buat apapun buat Yesus. Tapi jangan sampai kita jatuh dengan mempermalukan nama Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan sampai kita mempermalukan Tuhan hanya dengan emosi kita, hanya dengan sikap kita, hanya dengan cara-cara kita menyelesaikan masalah kita. Jangan sampai kita mempermalukan Tuhan ketika kita menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak-anak kita. Pastikan dimanapun kita ada, kita jadi berkat. Jangan sampai kita jadi generasi Tuhan yang mempermalukan namanya. Bilang, Roh Kudus ingatkan aku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kalau kita munafik, perkataan dan perbuatan kita beda. Hidup kita di gereja dengan hidup kita di luar gereja berbeda. Maka di situ kita mempermalukan Tuhan. Pastikan dimanapun kita ada, kita mau lakukan yang terbaik. Cukup darahnya tertumpah buat kita. Cukup tubuhnya terpecah buat kita. Hari ini kita bilang, Tuhan, ampuni aku kalau aku selama ini hanya mempermalukan nama Tuhan. Satu yang aku tahu, tidak pernah sekalipun Tuhan mempermalukan aku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ini doakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada. Hari ini bilang, Tuhan, aku tidak mau hidup hanya dengan mempermainkan perasaan. Tapi mulai hari ini aku punya iman. Aku gak mau muter-muter di tengah masalah. Pokoknya aku percaya kemajuan dan kemenangan Tuhan sudah siapkan. Jangan muter-muter di masalah dan perasaan. Itu hanya akan membuat air mata, kepahitan dan kekecewaan. Tapi iman membawa kita pada kemenangan. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada. Sekarang boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena Allah kami hebat. Kami angkat tangan kami dua-dua karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah mempermalukan kami. Ampuni kami sehingga kami hidup dalam anugerah. Sehingga kami tidak akan pernah mempermalukan Tuhan, tapi membawa damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih. Haleluya. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk siap saudara doa. Engkau yang paling tahu di sisi mana dalam hidupmu engkau seringkali mempermalukan Tuhan. Hari ini bereskan sama Tuhan dan bilang, aku janji ya Allah, mulai hari ini hidupku hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Bahkan yang sakit, yang butuh mujizat, kami imani oleh tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Kami imani, kami tahu janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Di tangan hamba ada formulir-formulir doa dari umat Tuhan. Hamba angkat di hadapan hadirat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka yang menuliskan masalah pada formulir doa akan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang baru pertama kali hadir, Tuhan tuntun, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Jemaat yang berulang tahun, Tuhan tambah-tambahkan segala sesuatunya. Keluarga rumah tangga diberkati, usaha pekerjaan melihat anugerah Tuhan. Bahkan masa muda mereka, anak-anak muda di tempat ini, terus melihat kasih karunia Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, Tuhan berkati. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dan kebenaran dan kasih. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik.
Ingat, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Pastikan hidup kita tetap meninggikan Kristus. Pastikan hidup kita jadi berkat. Pastikan hidup kita membawa terang damai dan terang kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Jemaat sekalian, ialah jemaat Tuhan yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, ialah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, ialah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, ialah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, ialah jemaat Tuhan yang siap berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, ialah jemaat Tuhan yang senantiasa memiliki hati yang bersih agar kau dapat senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, ialah jemaat Tuhan yang senantiasa memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika engkau siap, katakan amin. Angkat tangan kita dua-dua, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing mulai saat sore hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jabat tangan kiri kanan saudara. Selamat hari Minggu, selamat hidup berkemenangan.